termasuk dengan keluarga angkat saya, almarhum Haji Andi Baso Amir, yang merupakan keluarga muslim yang taat. Selain belajar dari keluarga angkat saya juga belajar dari guru-guru saya yang taat beragama Islam dari kelas 1 SD negeri sampai dengan kelas 3 SMP negeri. Sehingga sejak kecil sampai saat sekarang saya tahu harus menghormati ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi saya tidak habis pikir mengapa saya bisa dituduh sebagai penista agama Islam. Saya lahir dari pasangan keluarga non-muslim, Bapak Indra Cahaya Purnama dan Ibu Bunyarti Ningsi alias Chung Kim Nam dan Bun Neng Chow. Tetapi saya juga diangkat sebagai anak oleh keluarga Islam asal Bugis bernama Bapak Haji Andi Baso Amir dan Ibu Haja Misribu binti Acah. Ayah angkat saya, Andi Baso Amir, adalah mantan Bupati Bone tahun 1967 sampai tahun 1970. Beliau adik kandung mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Yusuf. Ayah saya dengan ayah angkat saya bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya. Kecintaan kedua orang tua angkat saya kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini. Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulia dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Anata Amir, yang juga hadir di persidangan ini. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam, karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Itu sebabnya ketika ibu angkat saya meninggal, saya ikut seperti anak kandung mengantar dan mengangkat keranda beliau dari ambulan sampai ke pinggir liang lahat, tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Sampai sekarang saya rutin berziarah ke makam ibu angkat di Karet Bifak. Bahkan saya tidak mengenakan sepatu atau sendal saat berziarah untuk menghargai keyakinan dan tradisi orang tua dan saudara angkat saya itu, yang membuat saya juga selalu mengingat almarhumah ibu angkat saya. Ada peristiwa pada saat saya maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Pada hari pencoblosan, walaupun ibu angkat saya sedang sakit berat
dan perjalanan ke rumah sakit dengan menggunakan mobil kakak angkat saya, Haji Analta. Ibu angkat saya sengaja meminta mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih saya. Padahal kondisinya sudah begitu kritis. Dari tempat pemungutan suara, barulah beliau langsung menuju ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut di ICU. Setelah dirawat selama 6 hari, ibu berdoa dan berkata pada saya, dan masih terus saya ingat, dan masih akan saya ingat. Kata beliau, saya tidak rela mati sebelum kamu menjadi gubernur. Anakku, jadilah gubernur yang melayani rakyat kecil. Ternyata Tuhan mengabulkan doa ibu angkat saya. Beliau berpulang tanggal 16 Oktober 2014 setelah ada kepastian Bapak Jokowi menjadi presiden, dan saya juga sudah dipastikan menjadi gubernur menggantikan Bapak Jokowi. Pesan dari ibu angkat saya selalu saya camkan dalam menjalankan tugas saya sebagai gubernur DKI Jakarta. Mohon maaf Pak Hakim. Majelis Hakim yang saya muliakan, sebelum menjadi pejabat secara pribadi, saya sudah sering menyumbang untuk pembangunan masjid di Belitung Timur, dan kebiasaan ini tetap saya teruskan saat saya menjadi sebagai anggota DPRD tingkat 2 Belitung Timur dan kemudian sebagai Bupati Belitung Timur. Saya sudah menerapkan banyak program membangun masjid, musola dan surau, dan bahkan merencanakan membangun pesantren dengan beberapa kiai dari Jawa Timur. Saya pun menyisihkan penghasilan saya sejak menjadi pejabat publik minimal 2,5% untuk disedekahkan, yang di dalam Islam dikenal sebagai pembayaran zakat, termasuk menyerahkan hewan kurban atau bantuan daging di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Saya juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan termasuk untuk menggaji guru-guru mengaji dan menghajikan penjaga masjid, musola, marbot atau muazin, dan penjaga kubur, makam. Hal yang telah saya lakukan di Belitung Timur saat menjabat sebagai bupati, saya teruskan ketika tidak menjadi bupati lagi, sampai menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Bangka Belitung, sebagai wakil gubernur dan juga sebagai gubernur DKI Jakarta. Saat ini pun tetap saya lakukan. Ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, saya juga membuat banyak kebijakan. Di antaranya agar di bulan suci Ramadan para PNS dan honorer bisa pulang lebih awal dari aturan lama jam 15 waktu Indonesia Barat. Saya ubah menjadi 14 waktu Indonesia Barat, agar umat muslim dapat berbuka puasa bersama keluarga di rumah, sholat maghrib berjamaah, dan bisa tarawih bersama keluarganya. Saya juga ingin melihat balai kota mempunyai masjid yang megah untuk PNS, sehingga bisa melaksanakan ibadahnya ketika bekerja di balai kota. Rumah susun yang
dibangun Pemda. Di semua rumah susun yang dibangun Pemda, juga dibangun masjid, bahkan di Dan Mogot, salah satu rusun yang terbesar. Kami telah membangun masjid besar dengan bangunan seluas 20.000 meter persegi, agar mampu menampung seluruh umat muslim yang tinggal di rusun Dan Mogot. Kami jadikan masjid tersebut sebagai salah satu masjid raya di Jakarta. Kami akan terus membangun masjid raya besar di setiap rusun. Kami akan terus membantu perluasan masjid yang ada, dengan cara Pemda akan membeli lahan yang ada di sekitar masjid. Sebagaimana beberapa kali saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam maupun pengurus Dewan Masjid Indonesia di Balai Kota. Para marbot dan penjaga makam juga Pemda umrohkan. Kami juga membuat kebijakan bagi PNS menjadi pendamping Haji Kloter DKI Jakarta. Saya berharap bisa melaksanakan amanah orang tua dan orang tua angkat saya untuk melanjutkan tugas saya sebagai gubernur di periode yang akan datang, sehingga cita-cita saya untuk memakmurkan umat Islam khususnya di Jakarta dapat terwujud. Majelis Hakim yang saya muliakan, saya berani mencalonkan diri sebagai gubernur sesuai dengan amanah yang saya terima dari almarhum Gus Dur, bahwa gubernur itu bukan pemimpin tetapi pembantu atau pelayan masyarakat. Itu sebabnya dalam pidato saya setelah pidato almarhum Gus Dur pada tahun 2007, saya juga mengatakan bahwa menjadi calon gubernur sebetulnya saya melamar untuk menjadi pembantu atau pelayan rakyat. Apalagi saya melihat adanya fakta bahwa ada cukup banyak partai berbasis Islam seperti di Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Solo juga mendukung calon gubernur, bupati, wali kota non-Islam di daerahnya. Untuk itu saya mohon izin kepada Majelis Hakim untuk memutar video Gus Dur yang meminta masyarakat memilih Ahok sebagai gubernur saat Pilkada Bangka Belitung tahun 2007 yang berdurasi sekitar 9 menit. Apakah diizinkan Majelis Hakim yang mulia? Majelis Hakim yang saya muliakan, agama, seras, dan seantar golongan padi, maka betapa banyaknya sumber daya manusia dan ekonomi yang kita sia-siakan. Seorang putra terbaik bersuku Padang dan Batak Islam tidak mungkin menjadi pemimpin di Sulawesi, apalagi di Papua. Hal yang sama, seorang Papua tidak mungkin menjadi pemimpin di Aceh atau Padang. Kondisi inilah yang memicu kita tidak mendapatkan pemimpin yang terbaik dari yang terbaik, melainkan kita mendapatkan yang buruk dari yang terburuk. Karena rakyat pemilih memang diarahkan, diajari, dihasut untuk memilih yang sesuku, seagama, seras, dan antar golongannya saja. Singkatnya, hanya memilih yang seiman, kasarnya yang sesama manusia. Demikian kutipan dari buku yang saya tulis tersebut. Majelis Hakim yang saya muliakan, dalam kehidupan pribadi saya banyak berinteraksi dengan teman-teman saya yang beragama Islam.
termasuk dengan keluarga angkat saya, almarhum Haji Andi Baso Amir, yang merupakan keluarga muslim yang taat. Selain belajar dari keluarga angkat saya juga belajar dari guru-guru saya yang taat beragama Islam dari kelas 1 SD negeri sampai dengan kelas 3 SMP negeri. Sehingga sejak kecil sampai saat sekarang saya tahu harus menghormati ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi saya tidak habis pikir mengapa saya bisa dituduh sebagai penista agama Islam. Saya lahir dari pasangan keluarga non-muslim, Bapak Indra Cahaya Purnama dan Ibu Bunyarti Ningsi alias Chung Kim Nam dan Bun Nenjau. Tetapi saya juga diangkat sebagai anak oleh keluarga Islam asal Bugis bernama Bapak Haji Andi Baso Amir dan Ibu Haja Misribu binti Acah. Ayah angkat saya, Andi Baso Amir, adalah mantan Bupati Bone tahun 1967 sampai tahun 1970. Beliau adik kandung mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Yusuf. Ayah saya dengan ayah angkat saya bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya. Kecintaan kedua orang tua angkat saya kepada saya sangat berbekas.